Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya kembali di mata kuliah analisis kompleks pertemuan ke-5. Pada pertemuan ini kita membahas bab 2 ya, mengenai fungsi-fungsi analitik, khususnya subbab 2.4 mengenai kekontinuan fungsi kompleks. Nah, kalian ingat kembali ya bagaimana definisi kekontinuan di fungsi real ya, di bilangan real itu seperti apa ya. Mirip-mirip ya, tapi tentu saja ada perbedaannya. Nah, ini diberikan pada definisi 241 ya. Nah, ini ya, diberikan fungsi f ya, dari domainnya f ya, disimbolkan df, ini subsetnya himpunan semua bilangan kompleks ya. Jadi df-nya itu subsetnya C dengan kodomainnya juga C ya. Ingat C di sini adalah apa? Himpunan semua bilangan kompleks ya. Nah, ingat ya, masih menggunakan epsilon delta ya. Bedanya apa? Nah, ingat kalau di bilangan real kita kan pakainya apa? Nilai mutlak ya. Nah, ingat kalau di fungsi kompleks itu kita pakainya apa? Modulus ya. Jadi mirip-mirip ya, masih mirip-mirip. Nah, untuk I1 pengertian fungsi kontinu ya. Fungsi f dikatakan kontinu di Z0 anggota C, berarti Z0 itu bilangan kompleks jika apa? Jika untuk setiap bilangan epsilon positif ya, terdapat delta positif, sehingga untuk setiap anggotanya df ya, domainnya fungsi f, dengan modulus Z min Z0 kurang dari delta. Nah ini ya, ini modulus ya, bukan nilai mutlak. Modulus Z min Z0 kurang dari delta berlaku apa? Berlaku, nah, modulus Fz min Fz0 kurang dari epsilon. Ya. Kan mirip kan ya dengan yang di fungsi real ya. Cuma di sini bedanya kita menggunakan modulus ya, bukan nilai mutlak. Nah, selanjutnya ditulis apa ya? Jadi kalau fungsi f dikatakan kontinu di Z0 itu bisa ditulis kayak gini. Limit dari fz untuk z menuju Z0 itu sama dengan fz0. Ya. Masih mirip ya dengan yang fungsi real seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya untuk I2, fungsi f dikatakan kontinu pada domain D, domain df ya. Jadi kalau f dikatakan kontinu pada domainnya domain D ya, jelas D-nya di sini adalah domainnya f. Jika apa? Tentu saja jika f kontinu di setiap titik Z0 anggota D. Jadi f-nya kontinu pada domain D, ya pasti artinya f-nya kontinu di semua titik di dalam D. Seperti nah, selanjutnya akan diberikan sifat kekontinuan fungsi kompleks ya, yang akan dinyatakan dengan dalam teorema 242. Nah, ini ya bunyi teoremanya sebagai berikut. Jadi diketahui f fungsi dari domain f ya, disimbolkan df itu subsetnya C ke C. Dan juga G adalah domainnya ya, DG. DG-nya ini subsetnya juga ya, dengan domainnya C ya. Nah, kalian ingat di fungsi komposisi ya. Nah, di fungsi kompleks juga ada komposisi fungsi ya. Nah, untuk sifat yang pertama ya, jika f dari kontinu dengan, nah ini ya diperhatikan syarat
Jadi DG ya, yang merupakan apa? Himpunan Z ya, dengan Z anggota dari DG harus subsetnya F ya. Jadi kalau ada Z, Z-nya anggotanya DG ya, dikenal di G ya, GZ itu pasti anggotanya DF ya. Syaratnya, maka apa yang terjadi? Maka F komposisi G itu kontinu pada DG ya. Nah, lalu untuk sifat yang kedua, jika F dan G kontinu, nah untuk kali ini dengan syarat F DF yaitu himpunan fungsi FZ dengan kali ini Z-nya anggota DF ya, itu harus subsetnya DG. Jadi FZ itu anggotanya DG ya, harus anggotanya DG, domain G. Maka apa yang terjadi? G komposisi F itu kontinu pada DF. Seperti itu. Ya. Nah, bagaimana buktinya? Bukti ya. Untuk yang A, kita akan buktikan apa? F komposisi G kontinu pada DG ya. Atau kita mau buktikan apa? Untuk setiap Z0 anggota DG ya, dan juga setiap bilangan epsilon positif itu terdapat apa? Delta positif, sehingga apa? Untuk setiap Z anggota DG dengan modulus Z min 0 kurang dari delta itu berlaku. Nah ini ya, modulus dari F komposisi G di Z dikurangi F komposisi G di Z0 itu kurang dari epsilon. Nah, kita akan membuktikan untuk setiap ya, untuk setiap Z0 anggota DG dan juga setiap epsilon positif. Berarti kita ambil sebarang Z0 anggota DG dan epsilon positif. Nah, karena Z0 kan anggota DG ya. Ya, Z0 anggota DG ya, dari yang diambil itu ya. Dan GDG ya, itu subsetnya DF. Berarti apa? GZ0 pasti anggotanya DF ya. Seperti itu. Karena kan GZ0 itu anggota dari himpunan GDG. Jadi pasti GZ0 anggota DF ya. Nah, karena F kontinu pada DF, nah, di lain pihak, GZ0 kan anggota DF. Ingat, F kontinu pada DF artinya apa? F kontinu di setiap titik di DF. GZ0 anggota DF. Maka ya jelas F kontinu di GZ0. Nah, akibatnya untuk I1 ya, untuk sebarang epsilon di atas, terdapat delta positif, sehingga untuk setiap W anggota DF ya, dengan modulus dari W min GZ0 itu kurang dari delta, berlaku apa? Berlaku ini ya. Ingat ini untuk F kontinu di GZ0 ya, berarti berlaku modulus FW min F GZ0 ya, kurang dari epsilon. Nah, lalu selanjutnya untuk I2 ya, akibat yang kedua, kalian ingat lagi, karena G kontinu pada DG, kan ya, G kontinu pada domainnya, dan ingat, Z0 kan anggota DG, ya kan? Berarti ya, karena G kontinu pada DG, maka ya G kontinu di Z0. Kita pakai pengertian kontinu di Z0 ya, G kontinu di Z0. Nah, kita bukan pakai epsilon positif ya, tapi kita tadi kan apa? Ada delta positif ya. Nah, berarti untuk delta positif di atas ya, delta positif kan bilangan positif ya. Jadi kan epsilon itu hanya menyimbol, sebenarnya hanya lambang untuk menyatakan suatu bilangan positif. Nah,
Berarti kan ya untuk delta ini, delta yang tadi di I1 itu kan delta positif ya. Akibatnya karena definisi G kontinu di Z0 ya pasti terdapat, kita namakan delta 1 positif, sehingga untuk setiap Z anggota DG dengan modulus Z min Z0 kurang dari delta 1 itu berlaku apa? Berlaku modulus GZ min GZ0 itu anggota kurang dari delta. Nah, kalian ingat tadi dari I1 ya. Dari I1 apa? Kalau ada apa? W anggotanya DF, ya kan? Dengan apa? Modulus W min GZ0 kurang dari delta berakibat apa? Berakibat dari I1 ya tadi ya. Berakibat FW modulus FW min FGZ0 kurang dari epsilon. Nah, kalian lihat. Apakah GZ itu anggota DF? Ya, jelas ya, GZ anggota DF. Ingat, GDG kan subsetnya DF. Berarti ya GZ itu anggota DF. Berarti akibatnya apa? Ini ya, akibat dari I1. Akibatnya dari I1 itu diperoleh modulus dari FGZ min FGZ0 itu kurang dari epsilon. Seperti itu. Nah, berarti dari I1 dan I2 ya diperoleh apa? Untuk sebarang epsilon yang udah kita ambil di atas ya, terdapat delta 1 positif ya. Jadi bukan delta, tapi delta 1 positif. Sehingga apa? Sehingga untuk setiap Z anggota DG ini terdapat delta 1 positif untuk setiap Z anggota DG. Ini berarti dari I2 dengan apa? Dengan modulus Z dikurangi Z0 kurang dari delta 1 ya. Ini dari I2. Berlaku apa? Berlaku ini ya. Ini akibat dari I1 ya. Modulus FGZ min FGZ0 kurang dari epsilon. Berarti terbukti ya. Ini kan FGZ min FGZ0 itu kan sama saja F komposisi Z dikurangi F komposisi, mohon maaf maksud saya, modulus F komposisi G di Z dikurangi F komposisi G di Z 0 kurang dari epsilon. Sama saja. Ya. Definisi komposisi ya, ingat. Jadi benar bahwa F komposisi G itu kontinu di DG. Ya. Selanjutnya, bukti untuk yang B. Nah, silakan ya dapat dikerjakan secara analog dengan yang A. Untuk latihan saja ya. Silahkan. Nah, tentu saja nanti kalian bisa tuliskan ya di catatan ya, untuk melengkapi ya. Jadi saya bisa cek tuh, kalian mudeng nggak analognya seperti apa ya. Seperti itu. Oke? Silahkan ya coba dikerjakan di catatan saja ya. Nah, lalu sifat selanjutnya untuk kekontinuan fungsi kompleks. Nah, berdasarkan teorema 2, 3, 4 ya, di pertemuan sebelumnya ya, ingat di pertemuan sebelumnya berarti tentang apa? Tentang limit fungsi ya. Diperoleh sifat sebagai berikut ya. Di pertemuan keempat ya, silakan dicek. Nah, ini ya, dinyatakan dalam teorema 243 ya, bunyinya seperti ini. Jadi ya, kalau ada fungsi f, z ya, ingat fungsi kompleks fz kan secara umum dinyatakan sebagai u x, y ditambah i v x, y ya. Misal f-nya ini kontinu di z0, z0-nya adalah x0 plus y0, itu apa? Jika dan hanya jika, ingat jika dan hanya jika berarti kanan kiri ya. Jika dan hanya jika apa? Fungsi u, x, y dan fungsi v, x, y itu kontinu di x0, y0. Nah, buktinya bagaimana? Nah, kalian ingat
definisi dari kontinu, fungsi kompleks yang kontinu dan juga limit fungsi itu kan apa? Mirip ya. Hanya berbeda di bagian apa? Kalian ingat kalau di fungsi limit fungsi ya di pertemuan keempat nanti kalian bisa cek itu apa? Modulus dari Z min Z0 itu lebih dari 0 kurang dari delta. Itu kalau limit fungsi. Ingat kalau limit fungsi modulus Z min Z0 itu lebih dari 0 kurang dari delta. Ingat ya. Nah, kalau kekontinuan fungsi kompleks itu hanya apa? Modulus Z min Z0 kurang dari delta. Ya, di definisinya ya. Kalian perhatikan aja perbedaan definisinya. Ya, seperti itu. Silahkan kalian cek. Jadi, untuk membuktikan teorema ini, kalian bisa analog dengan teorema 2, 3, 4. Ya, dengan memperhatikan perbedaan definisi limit fungsi dan fungsi kontinu. Silakan ya, dituliskan ya, bagaimana analognya di catatan. Ya, nanti silakan dituliskan seperti apa analognya. Ini kan sebenarnya mirip ya, dengan yang di fungsi real ya. Kan ada analog, pembuktian analog antara limit fungsi real dan beberapa sifat di fungsi yang kontinu ya. Nah, selanjutnya ada apa? Limit fungsi sudah, ke fungsi kontinu kompleks sudah ya. Nah, selanjutnya ada turunan fungsi kompleks atau derivatif fungsi kompleks. Turunannya seperti apa ya? Ini seperti di bilangan real ya, kalian bisa cek ya definisinya di buku Bartel ya, kalau untuk analisis real ya. Nah, untuk analisis kompleks kalian bisa cek ya di buku panduannya untuk analisis kompleks ya. Jadi jangan lupa ya untuk mendownload ya. Silahkan dicari atau mungkin kalau kalian mendapatkan yang referensi bahasa Indonesia ya, silahkan digunakan ya. Nah, bagaimana pengertiannya ya akan diberikan dalam definisi 251 ya. Ini. Nah, diketahui ya, F adalah fungsi yang didefinisikan pada suatu persekitaran Z0. Nah, ingat persekitaran di fungsi kompleks seperti apa ya? Ingat persekitaran di fungsi kompleks ya. Ingat persekitaran di fungsi kompleks bentuknya apa? Lingkaran ya. Daerah di dalam lingkaran, pusatnya Z0, jari-jarinya apa? Jari-jarinya ya R ya. Untuk suatu R positif ya. Ingat, persekitaran di fungsi kompleks. Beda ya dengan persekitaran di fungsi real. Ingat ya, saya lupa antara pertemuan 2 atau 3 ya. Kalian bisa cek ya persekitaran di fungsi apa? Persekitaran suatu bilangan kompleks itu seperti apa ya. Nah, derivatif F di Z0 itu dituliskan F aksen Z0 ya. Ini turunan pertama ya. Didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini ya. F aksen Z0 adalah sama dengan limit dari Fz min Fz0 per Z0 untuk Z menuju Z0. Dengan catatan apa? F aksen Z0 ada itu jika ya nilai limitnya itu ada. Berarti turunan atau derivatif itu bisa nggak ada ya kalau limitnya tidak ada. Atau ya bisa juga pakai definisi limit yang pakai delta Z ya. Jadi F aksen Z0 itu sama dengan limit dari Fz plus delta Z dikurangi Fz per delta Z untuk delta Z menuju theta ya. Masih sama ya, asal limitnya ada. Jadi derivatif ya ada jika definisi pada limit pada definisinya itu nilainya ada ya. Dan kalau kalian cek di fungsi real juga definisinya masih
Mirip ya, 11, 12. Hanya saja di sini kita set ya. Kalau di real ya bilangan real ya, seperti itu. Nah, ingat ya, Z di sini adalah Z sama dengan X plus Y ya. Dan delta Z di sini adalah otomatis ya isinya delta X plus I delta Y. Oke? Ingat-ingat ya. Ingat kita lagi ngomongin fungsi kompleks atau bilangan kompleks ya. Nah, selanjutnya fungsi f terdiferensial di Z0 ya, itu jika apa? F aksen Z0 ada. Ya. F terdiferensial. F ada turunannya di Z0 itu jika F aksen Z0 ada ya. Jadi derivatif itu turunan, terdiferensial itu berarti dapat diturunkan ya. Seperti itu. Jangan bingung ya. Nah, sifat derivatif fungsi kompleks ya. Ini dinyatakan dalam teorema 252 ya. Nah, jika f mempunyai derivatif di Z0 atau f terdiferensial di Z0 ya, maka akibatnya apa? F kontinu di Z0. Jadi kalau f ada turunannya di Z0, pasti akibatnya f-nya kontinu di Z0. Bagaimana buktinya? Ya, ini simpel ya buktinya ya. Diketahui apa? F mempunyai derivatif di Z0 atau F terdiferensial di Z0. Tadi apa? Di sebelumnya dikatakan bahwa F terdiferensial di Z0 jika apa? Jika F aksen Z0 ada. Berarti F terdiferensial di Z0 maka F aksen Z0 ada. Artinya apa? Ya, F aksen Z0 definisinya apa? Ini ya, limit fz min fz0 per z min z0 untuk z menuju z0, nilai limitnya ini ada. Ya. Akibatnya diperoleh apa? Nah, ini ya. Kita kan mau membuktikan f-nya kontinu di z0. Ingat, f kontinu di z0 itu dapat dituliskan sebagai apa? Di definisinya ya. Dapat dituliskan sebagai apa? Limit fz untuk z menuju z0 itu sama dengan fz0. Itu yang mau kita tuju. Nah, kita perhatikan limit dari ini ya. Limit dari fz min fz0 untuk z menuju z0 itu dapat dituliskan sebagai limit dari fz min fz0 per z min z0 dikali z min z0. Jadi kita munculkan z min z0 ya. Kan itu kalau dimunculkan dua-duanya itu kayak coret gitu ya. Sama aja nilainya dengan yang di ruas kiri, ya kan? Nah, ini ya. Ingat limit ya. Limit itu kan bisa dipecah ya. Sehingga bisa kita tulis sebagai ini. Dipecah ya. Jadi limit fz min z0 per z min z0 untuk z menuju z0 dikali limit z min z0 untuk z menuju z0. Nah, kalian ingat limit fz min z0 per z min z0 itu kan apa? F aksen z0 ya, gitu. Nah, di sisi lain yang satunya limit z min z0 untuk z menuju 0 itu sama aja apa? Dalam kurung z0 min z0. Kan seperti itu. Ya berarti kita dapat apa? F aksen z0 dikalikan theta. Ya kan z0 min z0 kan theta ya. Vektor nolnya di fungsi kompleks. Nah, ingat. Apapun kalau dikalikan vektor 0 atau theta ini apa? Hasilnya akan sama dengan theta ya. Dikalikan gampangannya ya dikalikan 0 ya hasilnya 0 kayak gitu kalau di fungsi real. Kalau di fungsi kompleks juga kan theta bilangan nolnya di fungsi kompleks kan theta. Ya apapun dikalikan theta ya hasilnya theta seperti itu ya. Nah, berarti kita dapat apa?
Ya kan berarti kita dapat yang di ruas kiri yang awal kan apa? Limit fz min fz 0 untuk z menuju z0 sama dengan theta. Ya berarti kalau kita pindah ruas ya sama aja. Limit fz untuk z menuju z0 sama dengan fz0. Nah ini kan apa? Ini kan definisi f kontinu di z0 ya. Seperti itu. Ya kan? Ini lambang dari fungsi f kontinu di z0. Ya, dengan kata lain, benar bahwa f kontinu di Z0. Contoh 1 ya. Kita akan buktikan ini ya. Diberikan fungsi fz sama dengan 1 z untuk z tidak sama dengan theta ya. Z bukan bilangan 0 di fungsi kompleks ya. Tentukan bahwa f aksen tentukan nilai f aksen z ya. Jadi kita pakai definisi turunannya ya. F aksen z itu apa? Nah, itu ya, di definisinya tadi ya, itu apa? Yang ada limitnya itu. Jawab. Nah, kalian ingat ya. Nah, di sini saya akan pakai yang delta ya. Pak definisi kan ada dua ya. Bisa yang fz min fz0 atau yang pakai delta z ya. Nah, di sini saya pakai yang delta z yang di bawah ya. Nah, f aksen z itu kan sama dengan apa? Limit fz plus delta z min fz per delta z untuk delta z menuju theta. Nah, kan di situ definisinya fz kan seper z ya. Berarti fz per delta z itu sama dengan apa? Seper z per delta z ya. Jangan bingung ya. Berarti limitnya akan sama dengan limit dari seper z plus delta z dikurangi seper z per delta z ya untuk delta z menuju theta. Biasa ya kita samain penyebut ya. Saya agak geser ya sama dengannya. Nah, kita samain penyebut, berarti kita akan dapat apa? Limit dari ya yang pembilangnya adalah apa? Z min Z dikurangi dalam kurung Z plus delta Z per apa? Nyamain penyebut biasa ya. Dalam kurung Z plus delta Z dikalikan Z ya. Per pembilangnya adalah delta Z. Untuk delta Z menuju theta ya. Nah, yang pembilang bagian yang atas itu kan jadi apa? Min delta Z ya. Lalu bagian penyebutnya yang di pembilang turun. Berarti kita dapat limit dari min delta Z per delta Z dikali dalam kurung Z plus delta Z dikalikan Z untuk delta Z menuju theta. Apakah ada yang bisa dicoret? Ada itu ya, delta Z ya. Delta Z kan pembilangnya min delta Z, bawahnya penyebutnya ada unsur delta Z ya. Bisa kita cancel, bisa kita coret ya. Berarti kita akan dapat limit dari min 1 per dalam kurung Z per delta Z dikalikan Z untuk delta Z menuju theta. Nah, delta Z menuju theta berarti kita dapat nilai limitnya akan sama dengan min 1 per Z plus theta dikalikan Z. Z plus theta apa? Ya Z ya. Berarti kita akan dapat min 1 per Z kuadrat. Z kali Z kan Z kuadrat. Berarti derivatif dari fz sama dengan 1 per Z adalah min 1 per Z kuadrat. Gitu. Contoh 2. Nah, sekarang diberikan fungsi fz sama dengan konjugat Z ya. Yang ditanyakan apakah derivatifnya ada, apakah turunannya ada, apakah f aksen Z ada. Jawab. Nah, kalau kita perhatikan fz sama dengan konjugat Z, maka apa? Kita pakai definisi pakai delta ya, berarti f z plus delta Z sama dengan
konjugat Z plus delta Z. Ingat, sifat konjugat bisa dipecah ya. Sama dengan konjugat Z plus konjugat delta Z. Sehingga, ya, nah, kita utak-utik bagian definisi yang limit ya. Limit kan apa? Di bagian fungsinya kan apa? Fz plus delta Z min Fz per delta Z. Kita tuliskan, berarti akan sama dengan dalam kurung konjugat Z plus konjugat delta Z dikurangi Z per delta Z. Nah, berarti pembilangnya akan menjadi konjugat delta Z, penyebutnya tetap ya, delta Z. Ya. Berarti apa yang selanjutnya kita lakukan? Ya, cek apakah limit ini ya, F aksen Z kan tadi apa? Sama dengan kita pakai definisi yang bawah adalah limit F Z plus delta Z min Fz per delta Z untuk delta Z menuju theta itu akan sama dengan apa? Limit dari konjugat delta Z per delta Z untuk delta Z menuju theta, apakah ini ada? Gitu ya, itu yang akan kita cek. Ingat kalau mengecek limit ada apa? Cek lintasan ya. Oke. Nah, sama ya. Nah, untuk kan ini untuk apa? Untuk delta Z menuju theta ya. Theta di sini kan berarti apa? 0,0 ya. Untuk delta Z menuju theta atau 0,0 atau delta Z kan apa? Ingat delta Z kan apa? Delta X plus I delta Y ya. Berarti ya sama saja delta X, delta Y ya. Kalau dituliskan dalam koordinat bidang kompleks ya. Berarti atau sama aja delta X, delta Y menuju 0,0. Sepanjang kita cek yang pertama untuk sepanjang sumbu X ya. Nah, kalau sepanjang sumbu X apa? Otomatis yang 0 apa? Delta Y-nya ya. Berarti delta Y sama dengan 0. Sehingga diperoleh apa? Ya, ini kan yang kita mau buktikan ya. Limit delta Z, maksudnya limit dari ini ya, konjugat delta Z per delta Z untuk delta Z menuju theta. Karena ini lintasannya sepanjang sumbu X, berarti delta Y-nya sama dengan 0. Nah, kita jabarkan fungsinya ya, yaitu yang konjugat delta Z per delta Z. Berarti apa? Sama dengan limit ya. Itu kan apa? Konjugat delta X. Delta Z kan apa? Delta X plus I delta Y ya. Berarti konjugat delta Z sama dengan konjugat dari delta X plus I delta Y. Per pembilangnya apa? Delta Z ya. Delta Z berarti ya delta X plus I delta Y. Ya, untuknya sama ya. Untuk kan itu apa untuknya? Delta Z menuju theta ya. Berarti kalau kita tuliskan dalam bentuk delta X delta Y berarti untuk delta X, delta Y menuju 0,0 dengan syarat delta Y-nya sama dengan 0 ya. Berarti nanti kita ubah semua delta Y-nya sama dengan 0. Nah, untuk pembilangnya, kenapa konjugat dari delta X plus I delta Y? Berarti apa? Delta X min I delta Y ya jadinya ya. Untuk penyebutnya tetap ya, delta X plus I delta Y. Sekarang, saatnya mengubah itu ya. Kenapa? Delta Y-nya sama dengan 0 ya. Jadi kita ubah tuh delta Y-nya sama dengan 0. Berarti kita akan dapat limit delta X plus 0. Delta X min 0 maksud saya ya, per delta X plus 0. Berarti pembilangnya jadi delta X, penyebutnya jadi delta X. Atas bawah delta X, berarti bisa di cancel ya, bisa dicoret ya. Seperti ini. Berarti ya sama aja limit 1. Limit 1 ya 1. Berarti untuk yang sepanjang sumbu X, limitnya 1. Nah, kita cek yang sepanjang sumbu Y ya, selanjutnya. Nah, untuk delta Z menuju theta atau
delta X, delta Y menuju 0,0 sepanjang sumbu Y ya. Berarti untuk sepanjang sumbu Y apa yang 0? Delta X-nya ya sama dengan 0. Berarti diperoleh ini ya. Berarti limit konjugat delta Z per delta Z untuk delta Z menuju 0. Nah, kali ini apa? Delta X-nya sama dengan 0. Itu akan sama dengan limit dari konjugat delta Z. Berarti konjugat sama ya dengan yang tadi ya. Konjugat delta X plus I delta Y per penyebutnya delta X plus I delta Y ya. Untuk apa? Untuk delta X, delta Y menuju 0,0 dengan delta X-nya sama dengan 0. Ini ya, masih sama ya penjabarannya dengan yang sebelumnya ya. Berarti kita akan dapat pembilangnya delta X min I delta Y. Penyebutnya tetap ya delta X plus I delta Y. Sekarang kita ubah delta X-nya sama dengan 0 ya. Berarti kita akan dapat limit dari 0 min I delta Y per 0 plus I delta Y. Nah, berarti penyebutnya akan menjadi min I delta Y, pembilangnya akan menjadi I delta Y. Seperti ini ya. Nah, min I delta Y per I delta Y. I delta Y bisa di cancel ya, bisa dicoret atas bawah ya. Berarti kita dapat apa? Min 1. Limit min 1 ya 1. Loh, ternyata apa? Lintasan yang sepanjang sumbu X-nya 1 limitnya, sedangkan di sepanjang sumbu Y min 1. Padahal harusnya limitnya sama ya, mau dimanapun lintasannya ya. Artinya apa? Nah, dari I1 dan I2 limitnya beda, padahal harusnya limitnya sama. Kalau beda ya artinya limit, maka f aksen Z itu limit dari fz plus delta Z min fz per delta Z untuk delta Z menuju theta itu tidak ada. Seperti itu ya, enggak ada. Contoh selanjutnya ya, contoh 3. Nah, sekarang diberikan fungsi fz. Fungsi fz-nya adalah modulus z dikuadratkan. Berarti sama aja x kuadrat plus y kuadrat. Berarti ini bernilai lain ya, x kuadrat plus y kuadrat kan nggak ada unsur i-nya itu ya. Apakah f aksen z itu ada? Ya otomatis kita harus cek lintasan ya. Nah, kalian perhatikan, sekali lagi kita utak-utik di bagian itu ya. F, kita pakai pengertian delta Z lagi. Fz plus delta Z per Fz per delta Z bukan sama dengan apa? Akan sama dengan modulus Z plus delta Z kuadrat min modulus Z kuadrat ya per delta Z. Ya. Berarti akan sama dengan, nah kita pakai sifat yang itu ya, modulus Z dikuadratkan itu sama dengan Z kali Z. Berarti modulus Z plus delta Z kuadrat sama dengan dalam kurung Z plus delta Z dikali konjugat dari Z plus delta Z dikurangi apa? Modulus Z kuadrat jadinya Z dikali konjugatnya Z per delta Z ya. Seperti biasa, kalian ingat konjugat ya, itu bisa dipecah ya. Penjumlahan, baik penjumlahan maupun perkalian ya. Di sini kasusnya penjumlahan, berarti kita akan dapat sama dengan dalam kurung Z ditambah delta Z dikali dalam kurung konjugat Z ditambah konjugat delta Z dikurangi Z dikali konjugat Z per delta Z. Kita kalikan biasa ya, ini perkalian aljabar biasa, kita akan dapat Z pembilangnya ya, jadi kita dapat Z dikali konjugat Z plus Z dikali konjugat delta Z ditambah delta Z dikali konjugat Z ditambah delta Z dikali konjugat delta Z min Z dikali konjugat Z per penyebutnya delta Z. Nah, ingat, lihat pembilangnya ada yang bisa di cancel ya. Z dikali konjugat Z dikurangi Z dikali konjugat Z itu kan habis ya. Berarti kita akan dapat pembilangnya jadi Z dikali
konjugat dz plus delta z dikali konjugat z plus delta z dikali konjugat dz per dz. Ya, penyebutnya. Lalu kita pecah ya. Nah, itu ada unsur dz ya. Di dua suku pembilang yang terakhir itu ada unsur dz. Berarti kita bisa tulis sebagai z dikali konjugat dz plus delta z dikali dalam kurung konjugat z ditambah konjugat delta z. Kita pecah ya. Nah, kita pecah, kita akan dapat seperti ini bentuknya. Z dikali konjugat dz ya. Konjugat delta z maksud saya ya, per delta z ditambah, kan untuk yang pemecahan yang kedua kan delta z-nya hilang ya. Jadi kita akan dapat delta z per konjugat delta z plus konjugat, saya ulangi ya, ditambah untuk yang ruas terakhir kita akan dapat z dikali konjugat dz delta z per delta z ditambah konjugat z ditambah konjugat delta z ya. Nah, kita cek lintasan lagi ya. Untuk yang sumbu X sama ya dengan yang tadi ya. Berarti delta Y-nya sama dengan 0. Nah, dz kan delta z apa? Delta z sama dengan delta X plus I delta Y ya. Berarti karena di sini apa? Delta Y-nya sama dengan 0 ya. Untuk sepanjang sumbu X berarti bisa kita tuliskan delta X plus I 0 ya. Berarti sama dengan delta X. Nah, untuk konjugat delta z, ternyata kita juga akan dapat delta x ya. Jadi untuk yang contoh 2 tadi dipecahkannya di bagian itu apa? Limitnya, langsung di limitnya. Kalau ini kita pecahkan dulu di bagian sebelum pengerjaan limitnya ya, tapi aslinya sama saja ya, jadi nggak usah bingung ya. Cuma nanti kalau ini kita memecahkan di sini dulu, nanti di bagian limitnya akan lebih sederhana ya. Bisa dilihat, sehingga kita akan dapat ini ya. Tadi kan apa? Yang akan kita tujukan ini ya, yang akan kita cek. Berarti limit fz plus delta z min fz per delta z untuk delta z menuju theta, dalam hal ini delta y-nya sama dengan 0. Ini kan apa? Akan sama dengan apa? Limit dari z dikali konjugat delta z per delta z ditambah konjugat z ditambah konjugat delta z. Ya. Nah, berarti kita akan dapat apa? Konjugat delta z dan delta z-nya akan menjadi delta x ya, dari penjelasan yang sebelumnya. Berarti kita akan dapat limit dari z dikali delta x per delta x plus konjugat z ditambah delta x ya. Nah, berarti kita akan dapat, nah itu ada yang bisa di cancel ya untuk z dikali delta x per delta x, berarti kita akan dapat bentuk seperti ini. Limit dari z ditambah konjugat delta z ditambah delta x. Untuk apa? Limit delta x, delta y menuju 0,0. Berarti delta x-nya menuju 0, delta y-nya menuju 0 juga, tapi dalam hal ini khususnya delta y-nya sama dengan 0. Ingat delta x-nya menuju 0, ya berarti kita akan dapat z plus konjugat z plus 0, ya sama aja z plus konjugat z. Nah, ini kita di sumbu x dapat limitnya seperti ini. Sekarang kita cek di lintasan sepanjang sumbu y. Nah, untuk ini ya, untuk delta z menuju theta atau delta x, delta y menuju 0,0 sepanjang sumbu y ya, berarti delta x-nya sama dengan 0, diperoleh ini ya. Kalau dalam hal ini, delta x-nya sama dengan 0 ya, berarti kita akan dapat delta z-nya sama dengan i delta y. Sedangkan konjugatnya kita akan dapat, konjugat delta z kita akan dapat min i delta y ya. Kan sama ya dengan contoh yang 2, cuma ini dijelaskan atau dijelaskan terlebih dahulu. Nggak usah bingung ya. Kalian boleh pakai, terserah ya, mau pakai
Yang contoh 1 berarti diuraikannya waktu menguraikan limit. Kalau di contoh 3 itu diuraikannya sebelumnya mengerjakan limit. Ya. Nah, sehingga kita akan dapat, ini masih sama ya untuk yang baris ini. Tapi di sini delta X-nya sama dengan 0. Berarti limitnya akan menjadi, ini ya, limit dari, ingat, konjugat delta Z akan menjadi min I delta Y. Selanjutnya, delta Z akan menjadi delta Y. Ya, berarti kita akan dapat limit dari Z dikali dalam kurung min I delta Y per I delta Y plus konjugat Z ditambah dalam kurung min I delta Y. Nah, itu berarti di bagian pecahan yang pertama itu delta Y-nya, I delta Y bisa dicoret ya. Berarti menyisakan min 1 ya. Berarti kita akan dapat limit dari min Z ditambah konjugat Z min I delta Y. Ya kan? Nah, untuk apa? Ingat, untuk delta X, delta Y menuju 0,0, dalam hal ini delta X-nya sama dengan 0. Nah, kalian lihat, delta Y-nya menuju 0 ya. Berarti nilai limit ini akan menjadi min Z plus konjugat Z plus 0. Berarti sama aja min Z plus konjugat Z. Loh, ternyata di sumbu X, tadi apa? Dari I1 dapatnya apa? Limitnya Z plus konjugat Z, sedangkan di sepanjang sumbu Y dapatnya min Z plus konjugat Z. Beda lagi ya. Dari I1 dan I2 diperoleh nilai limitnya beda. Kalau beda ya sekali lagi, berarti limitnya nggak ada ya. Atau f aksen Z sama dengan limit delta Z menuju theta dari fungsi f Z plus delta Z min Fz per delta Z itu tidak ada. Gitu ya. Nah, selanjutnya sifat aljabar derivatif fungsi kompleks ya. Dinyatakan dalam teorema 253. Jadi kalau diberikan fungsi f dan g ya, fungsi kompleks f dan g. Nah, jika f aksen Z ada, g aksen Z ada, lalu C konstanta kompleks, maka ini yang berlaku ya. Untuk I1, dCFZ dz atau turunan dari CFZ itu adalah sama dengan C dikali F aksen Z. Ya. Mirip ya, masih sama dengan yang di fungsi real. Lalu selanjutnya, dC per dz atau turunan dari suatu konstanta C itu pasti hasilnya theta. Hasilnya 0. Ya, masih sama ya dengan fungsi real. Lagi dz per dz atau turunannya Z ya, itu sama dengan turunannya Z terhadap Z itu sama dengan 1. Masih sama di fungsi real ya. dz itu lambang derivatif atau turunan ya, masih sama ya dengan di fungsi real lambang-lambang. Lalu I2 ya, ini kalau ada dfz plus gz dz ya, itu sama dengan, jadi turunannya bisa masuk, jadi akan sama dengan f aksen Z plus g aksen Z. Masih sama dengan yang di fungsi real. Lalu I3, kalau perkalian bagaimana? Masih sama ya, kalau di fungsi real apa? Turunan dari U kali V adalah U aksen V ditambah UV aksen, masih sama ya. Di sini posisinya U-nya FZ, posisinya V-nya adalah GZ. Turunan dari FZ dikali GZ atau dFZ GZ terhadap dz itu sama dengan F aksen Z dikali GZ ditambah F aksen Z dikali G aksen Z. Jadi masih sama dengan yang di real.
Lah, pembagian gimana? Masih sama juga ya. Kalian ingat turunan U per V apa? Bisa dilihat ya. Turunan U per V di fungsi real. U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Di sini kan posisinya U-nya VZ, posisinya V-nya GZ. Berarti turunan dari FZ per GZ atau DFZ GZ DZ sama dengan F aksen Z dikali GZ min FZ dikali G aksen Z per penyebutnya G kuadrat Z. Nah, ini dengan catatan otomatis ya, GZ-nya itu tidak sama dengan theta atau 0 di bilangan kompleks. Lalu yang kelima, jika W sama dengan FT dan T sama dengan GZ, ini fungsi parameter ya, dan F aksen Z ya. Maksud saya F aksen T ya, ada di titik T sama dengan GZ, serta G aksen Z ada, ya, maka apa yang terjadi? Maka kita akan dapat, ini aturan rantai ya, aturan rantai juga masih berlaku, dW dz sama dengan dW dt dikali dt dz, sama, atau bisa kita tulis juga F aksen T dikali G aksen Z ya. Aturan rantai juga masih berlaku ya. Lalu yang keenam, untuk n bilangan bulat positif dan untuk setiap set bilangan kompleks ya berlaku apa? Nah, ini turunan, bentuk turunan seperti ini juga masih berlaku ya. Jadi turunan dari atau derivatif dari z pangkat n ya, itu sama dengan n dikali z kali, sama dengan apa? N kali z pangkat n-1. Masih sama ya dengan yang di fungsi. Jadi ternyata sifat-sifat yang di fungsi real itu masih berlaku dan sama persis ya. Jadi nggak usah bingung ya. Kalau ditanya turunan tapi nggak pakai definisi. Kalau tadi kan contoh 1, 2, 3 pakai definisi ya. Nah, kalau disuruh pakai sifat, ya kalian anggap aja Z-nya itu kayak bilangan real. Nah, kan kalau kalian turunan atau derivatif di bilangan real kan udah biasa ya, jadi nggak usah. Nah, untuk rumus 6 ini juga berlaku untuk n bilangan bulat negatif. Tentu saja dengan catatan, kalau negatif kan jadinya seper ya. Z pangkat n, n-nya negatif kan jadinya seper Z pangkat itu ya. Nah, untuk ini ya, untuk rumus 6, n-nya negatif, tapi syaratnya Z-nya tidak sama dengan theta, gitu ya. Nah, untuk pembuktiannya, silakan kalian cek ya. Otomatis untuk pembuktian rumusnya apa, teorema yang terakhir tadi, pakai definisinya derivatif ya. Nanti kalian pasti akan bisa membuktikannya ya, gampang sih. Tapi kita tinggal pakai aja ya. Contoh, perhatikan ya. Misal, nah ini, pakai aturan rantai ini berarti diberikan fungsi fz sama dengan dalam kurung 1 min 4z kuadrat pangkat 3. Tentukan f aksen z. Berarti kita pakai sifat ke yang rantai ya. Jawab. Yang rantai sifat berapa? 5 ya tadi ya. Nah ini ya, misalkan fz-nya sama dengan w, w-nya sama dengan 1 min 4z kuadrat pangkat 3. Nah, T-nya yang di dalamnya 1 min 4z kuadrat. Maka W sama dengan T pangkat 3 kan? Soalnya kan 1 min 4z kuadrat sama dengan T. Sehingga kita akan dapat, ini kan tadi kita bisa tuliskan dW dz sama dengan apa? dW dt dikalikan dt dz. Nah, dW apa? T pangkat 3. T ke pangkat 3 diturunkan terhadap dt dikali D, T-nya apa tadi? 1 min 4z kuadrat per lagi. Nggak dibaca per ya, maksud saya. D, 1 min 4z kuadrat dz ya. Nah, berarti kita akan dapat apa? T pangkat 3 diturunkan terhadap T. Berarti dapatnya 3T pangkat
2 ya. Turunan biasa ya. Ini berarti pakai sifat yang ke-6 ya. 3T pangkat 3 diturunkan terhadap T. dt pangkat 3 dt sama dengan apa? Pakai sifat yang ke-6, 3T kuadrat. Ini juga pakai, ini turunannya 1. 1 kan konstanta ya, 0 ya. Pokoknya kayak nurunin di fungsi real aja, anggap aja setnya seperti ya, posisinya ya. Bukan sama, tapi posisinya itu kayak bilangan real, biar kalian gak bingung. Nah, kok turunannya 1, 0, dikurangi 4, z kuadrat. Ini pakai sifat yang ke-6. Berarti min 8z. Ya kan? Plek-plekan ya kayak di fungsi real ya. Jadi nggak usah bingung. Nah, kalian lihat fungsi z-nya kan dalam z ya. Kita ubah lagi t-nya ke z. Nah, ini sebelumnya, ini kan ada 3 sama min 8. Kalian kalikan dulu aja ya. Berarti kita akan dapat min 24. Nah, z-nya kita tulis di depan. Nah, t pangkat 2, t-nya apa tadi? 1 min 4z kuadrat. T-nya kita ubah lagi, balikin lagi jadinya. Dalam kurung 1 min 4z kuadrat dikuadratkan. Gitu ya. Bisa bingung ya? Gitu. Jadi ya anggap aja kayak turunan lantai di fungsi real. Sama aja, masih berlaku. Ya. Anggap posisinya z itu bilangan real gitu. Ya. Gampangannya seperti itu, biar nggak mumet-mumet lah. Ya, gitu. Kan konsep aturan rantai ya, jadi nggak usah. Pokoknya intinya sifat yang di fungsi real, aljabarnya, turunannya itu masih berlaku di fungsi kompleks ya. Dengan kata lain, f aksen z sama dengan dw dz sama dengan apa? Min 24z dikali dalam kurung 1 min 4z kuadrat dipangkatkan 2. Gitu ya. Jadi pakai sifat. Jadi nanti kalau di untuk ya latihannya ya, nanti dituliskan disuruh pakai sifat atau pakai definisi. Ya. Latihannya. Nah, ini nomor 1 disuruh pakai definisi ya. Dan menggunakan definisi 251, berarti yang pakai limit ya. Buktikan. Jika fz-nya sama dengan z kuadrat, buktikan bahwa f aksen z sama dengan 2z. Kalau pakai sifat kan selesai ya. Sifat yang terakhir yang 6 tadi sudah selesai, tapi di sini diminta pakai definisi. Kalian pakai definisi yang mana? Yang delta z aja ya, biar kompak nanti menyelesaikannya ya. Pakai definisi yang bawah ya. Yang atas juga boleh sih, terserah saja ya. Boleh deh, terserah ya dulu. Nah, sekarang dengan menggunakan teorema yang terakhir tadi, yang kayak di fungsi real tadi ya, kalian pakai teorema itu lalu disuruh menentukan fungsi f aksen z ya, turunan pertama. Jadi ini ya, ini pakai aturan lantai ya. Jadi fz sama dengan dalam kurung 2z kuadrat plus i pangkat 5. I itu apa coba? I itu konstanta kompleks ya. Jangan bingung, itu sih apa Bu? Itu konstanta kompleks. Ingat kalau konstanta diturunkan ya 0. Ya, jangan bingung ya. Pokoknya kalau kan tadi di sifat 253 kalau C konstanta kompleks. Konstanta kompleks ya maksudnya C-nya bilangan kompleks biasa. Contoh bilangan kompleks biasa apa? Ya 2 plus I itu kan bilangan kompleks atau kota. 2 min I, 3 plus I, kayak gitu. Itu kan konstanta kompleks. Jadi nggak usah bingung. Jadi kalau ditanya turunannya I apa? Ya 0. Kan I konstanta kompleks. Gitu. Turunannya min I apa? Min I kan juga konstanta kompleks, bilangan kompleks. Ya. Diturunkan 0. Ya. Lalu nomor 3. Nah, ini buktikan bahwa
F aksen Z dengan FZ-nya sama dengan bagian realnya Z. Bagian realnya Z berarti apa? X ya. Berarti F sebenarnya dia sama aja bilang FZ sama dengan X. Kalau FZ sama dengan X itu tidak ada. Berarti nanti kalian cek ya di lintasan sumbu X sama di lintasan sepanjang sumbu Y. Gitu ya. Seperti itu ya. Ini 3 latihan ya. Oke, untuk pertemuan 5 kali ini saya cukupkan sekian ya. Mohon maaf ya jika banyak kesalahan ya, baik dalam penulisan maupun ucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.